Waalaikumsalam. Sudah sampai, Pak? Iya. Mari saya akan duduk. Oke, Pak. Ya. Aduh. Gimana? Jan di jalan tadi? Lumayan aja. Lumayan. Jam gitu. Baik. Untuk mencairkan suasana, diminum dulu tehnya. Enggak usah repot. Gak apa-apa. Namanya hari hujan kan, butuh yang hangat-hangat. Kasih, Pak. Iya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kampus Winpas ingin meminta waktunya sebentar kepada Anda, ingin melakukan konseling pada Anda gitu kan. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya sebentar untuk hadir di sini agar bisa melakukan konseling gitu kan kitanya. Baik, perkenalkan, nama saya Torik Mulyawan dari semester 4 prodi BKI. Dengan Mas siapa? Saya Fajar Salam, Pak. Oh, Saya tinggal di mana? Betungan. Di Butungan. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara Fajar pernah melakukan ini konseling itu sebelumnya, apa di sekolah, apa di kampus gitu? Melakukan konseling belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke. Berarti ini pertama kali berarti ya? Oke, baik. Jadi tujuan saya ingin mengundang Anda ke sini karena saya kan ingin mengajak ingin minta waktunya untuk melakukan konseling dengan Anda gitu, dengan saudara Fajar kan. Jadi ibaratnya ya gitulah, saya ingin minta waktu sebentar untuk menanyakan perihal sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Anda ya. Masalah pribadi. Ya, masalah pribadi boleh gitu. Apakah bisa? Oke. Baik. Kalau gitu, sebelum memulai, saya ingin meminta Anda untuk menyampaikan apa masalah selama ini gitu, yang Anda alami gitu selama ini. Kira-kira masalah terberat atau apa gitu. Kalau untuk saat ini mungkin perihal kerja, Pak. Setelah perihal kerja kan mungkin agak sulit Ya, pendapatannya. baik. Dengan banyaknya berbagai macam persyaratan. Iya. Mungkin itu aja, Pak. Masalah kerja berarti ya. Masalah saat ini. Iya. Dan ini sebelumnya apakah Anda sudah pernah melakukan mendapatkan pekerjaan gitu sebelum menganggur atau belum dapat pekerjaan sekarang? Sebenarnya saya perlu bekerja, cuman mungkin karena bosnya agak gimana, mungkin Ya. makanya saya memilih untuk resign, Pak. Oke, baik. Berarti Anda yang mengundurkan diri ya berarti ya. Oke. Berarti itu sebelumnya Anda pernah bekerja berarti kan ya? Iya. Dan sekarang lagi menganggur gitu. Iya. Dan itu sebenarnya faktornya seperti saudara bilang itu karena faktor ini ya, pimpinan ya gitu ya. Dan boleh tahu itu faktornya pimpinan itu apa pelit, apa soal gaji atau gimana gitu? Kalau gaji udah cukup, cuman sikap bos sama karyawan itu agak kurang, Pak. Oh, agak kurang ya. Oke. Dan sebelum menganggur ini, Amanda sudah berapa lama kerja di tempat sebelumnya gitu? Kalau tempat sebelumnya udah 2 bulan, Pak. Oh, 2 bulan. Berarti sekarang baru-baru ini ya berarti ya nganggur ya. Oke. Baik. Berarti yang saya ingin tanyakan pada Anda itu, apakah itu Anda dalam menganggur ini itu mempengaruhi kehidupan Anda gitu kan, sebelum sewaktu mendapatkan pekerjaan kemarin, apakah berbeda gitu menjalani kehidupan atau
misalnya kayak soal keuangan, soal yang lain lah kan, kebutuhan gitu. Kalau masalah itu mungkin bukan masalah. Oke, boleh sambil minum tehnya, enggak apa-apa. Biar cairkan suasana gitu. Kalau untuk masalah mungkin enggak ada Pak, cuman kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau kerja kemarin kan mungkin banyak aktivitas, ditambah kan tiap bulannya kan kita ada pemasukan. Oke, baik. Kalau untuk sekarang mungkin kurangnya tuh di pemasukan nggak ada itu Pak. Jadi kan kalau gini mungkin kalau lagi keadaan nggak ada kerjaan ini mungkin nyari kegiatan. Nyari kegiatan pokoknya nggak sampai tidur mulu gitu. Iya. Cuma masalah untuk bantu ekonomi mungkin itu masalah. Berarti masih cukup berpengaruh juga berarti ya sama kehidupan Anda berarti ya. Ya. Oke, baik. Setelah itu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda waktu itu cukup nyaman bekerja di tempat yang lama gitu sebelum ada masalah dengan bos? Kalau saya ya fine aja Pak, baik-baik aja kayak misalnya semua kerjaan saya kerjakan. Oh ya. Kalau antara masalah itu nggak ada sama bos. Baik. Cuman misalnya kayak bukan kerjaan kita itu disuruh lakukan gitu. Oh, berarti Setiap karyawannya. Anda disuruh ibaratnya mengerjakan pekerjaan di luar ini berarti ya, tanggung jawab Anda berarti ya. Oke, siap. Oke, menurut saya sih masalah yang Anda alami ini sebenarnya cukup rumit sih ya, sejujurnya. Karena kan bisa dibilang oke, pekerjaan itu kan tidak terlalu cari pekerjaan itu yang penting halal gitu kan. Iya. Nah, tapi kan karena kebutuhan ekonomi itu kan, Iya. itu yang membuat Anda itu terlalu memikirin kapan sih saya mendapatkan pekerjaan gitu kan. Iya. Itu makanya. Jadi menurut saya sih, menurut itu ya pendapat saya, pekerjaan itu penting itu bagi kehidupan Anda berarti ya, cukup berpengaruh gitu. Oke. Selain itu, apakah Anda sudah pernah mencari pekerjaan selama menganggur ini gitu? Sudah banyak saya taruh kemarin Pak. Oh, sudah banyak berarti ya. Dan apakah sudah ada panggilan gitu dari kantor atau dari tempat pekerjaan yang Anda lamar gitu? Sebagian ada dipanggil Pak, cuman masalahnya itu karena mungkin paling jauh, tambah bulan ini mungkin tidak masuk di kita mungkin. Itu berarti tergantung pilihan Anda berarti ya? Enggak juga ya. Atau Anda mau nyari kerja yang gajinya besar mungkin bisa jadi. Enggak ya? Oke. Baik. Selama menganggur ini, apakah Anda apa yang ingin Anda harapkan gitu kan dari selama nggak bekerja sekarang, apa yang Anda inginkan gitu selama ini yang belum tersampaikan, atau misalnya setelah menganggur ini deh, setelah berhenti bekerja kan, harapan Anda apa gitu, biar nggak ribet gitu kan nanyanya kan, harapan Anda atau keinginan Anda selama menganggur ini setelah nggak bekerja gitu kan. Kalau harapan selama lagi nggak kerja ini, ya saya cuma berharap dapat kerjaan aja Pak. Dapat kerjaan, ditambah dapat bos yang ibarat tuh lebih menghargai, mengerti karyawannya Pak. Oke, siap. Berarti sama itu ya Anda masih berharap untuk dapat pekerjaan yang lebih baik gitu ya dari sebelumnya ya. Tapi soal gaji itu ngalur aja gitu. Ya. Terima aja. Oke, siap. Dan ini sebelum Anda berhenti bekerja kemarin, apakah Anda sudah melakukan ibaratnya semacam bimbingan konseling gitu untuk
meminta saran, entah itu sama teman atau sama konselor gitu kan, untuk minta saran atau apa gitu kan, masukan mengenai perihal pekerjaan Anda ini. Mungkin ada Pak, sama orang tua misalnya. Sama orang tua ya. Ya, Dan dapat orang tua gimana? ya karena dengar cerita kayak gitu kan, Mm-mm. ya karena orang tua ibarat sayang sama anak kan, Iya. ya orang tua ngasih saran kalau misalnya tahan ya, kalau nggak tahan ya udah jangan paksa kan. Baik, baik. Oke. Berarti orang tua Anda sebetulnya mendukung gitu sih ya. Anda bekerja, cuman karena ada masalah sama bos Anda yang sebelumnya berarti kan. Oke. Menurut saya sih, saya bukan ingin menceramai Anda gitu ya. Bukan saya mau sok pintar atau gimana, cuman saran saya, Anda sekarang ini coba untuk lebih banyak-banyak mencari informasi di internet atau sama-sama teman atau sama keluarga gitu kan. Ya, siapa tahu gitu kan Anda bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak gitu kan dari sebelumnya, atau mendapatkan minimal tuh bos lah ya, bos yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Dan soal gaji kan mungkin kan itu kan tergantung tempat kerja masing-masing lah kan ya, dan kita juga nggak nuntut mau gaji besar atau kecil, yang terpenting kan Nyaman. kenyamanan nomor satu gitu, yaitu bosnya kan juga enak gitu kan. Jadi saran saya sih coba-coba untuk mencari lebih, atau enggak lebih banyak mencari informasi tentang pekerjaan yang Anda inginkan. Itu saran saya sih ya. Sebagai ya, bukan saya menggurui atau apa gitu kan, biar apa, siapa tahu bisa membuka pikiran gitu kan, membuka pikiran Anda. Oh berarti ternyata masih banyak gitu kan orang-orang di luar sana yang nggak bekerja, berarti saya masih beruntung gitu menurut saya kan. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai sesuatu. Kalau untuk waktu, Anda bisa berapa kali sehari? Apa misalnya berapa kali Anda bisa melakukan konseling ini gitu, untuk datang ke tempat saya gitu kan, sebelum Anda mendapatkan pekerjaan lagi. Ya, siapa tahu kan saya bisa memberikan saran atau masukan gitu kan sama Anda. Mungkin kalau ada waktu luang ya mungkin 3 hari mungkin maksimal Kak. 3 hari, oke. Dan seminggu mungkin kan. Hmm. Kalau nggak ada waktu ya mungkin saya sempat Ya, karena kan kalau mau konseling kan nggak harus kita datang ke tempat gitu kan, itu kan udah bisa online gitu kan. Dan untuk nomor telepon kan udah sebelumnya kan Anda sudah menghubungi saya gitu kan lewat WA gitu. Oke, baik. Dan setelah melakukan konseling ini, apakah Anda merasa nyaman gitu, atau Anda merasa lega sudah bercerita kepada saya sebagai perantara gitu, ya atau gimana perasaan Anda selama ini itu cukup baik. setelah ini melakukan konseling ini? Cukup baik kok, karena ya seperti Bapak tadi bilang kan, Iya. karena di luar sana masih banyak yang nggak ada kerjaan, yang lebih kurang dari saya ibarat itu kan. Iya. Mungkin saya lebih beruntung, ibarat tuh membuka pikiran saya lah, Pak. Iya. Oke, berarti kalau untuk soal pekerjaan ini kan hal yang lumrah bagi semua orang Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau untuk pekerjaan itu hal yang ibaratnya salah satu masalah terbesar dalam hidup semua orang gitu kan. Semua orang kan pasti ingin bekerja gitu. Ya soal gaji sih itu kan ikut sama ini kan, aturan kantor, aturan tempat kerja. Soal gaji boleh diminum dulu biar nggak tegang banget gitu kan. Biar Pak, udah cukup Pak. Udah cukup, oke. Setelah itu apakah Anda setelah ini bakal berusaha untuk mencari kerja lagi atau berhenti sementara gitu,
untuk menenangkan diri terlebih dahulu atau gimana gitu? Kalau rencana saya juga habis keluar dari tempat kemarin sebelumnya, Mm-mm. kalau bisa secepatnya selapan lagi lah juga ganti. Karena Oh. saya nggak mau buang-buang waktu apa nyanyikan waktu yang ada Pak. Iya iya baik, baik. Selain masalah pekerjaan, apakah ada masalah yang lain yang ingin disampaikan? Kalau masalah lain mungkin real kerja dulu. Kalau Real masalah kerja? lain mungkin Masih kurang aja. kalau masalah lain mungkin perihal ekonomi tuh. Ekonomi. Kalau untuk ekonomi gimana itu? Masalah ekonomi. Apakah di rumah Anda, di keluarga Anda kekurangan ini, maaf ngomong ya, itu ibaratnya masih kurangan apa, susah untuk membeli beras gitu atau gimana gitu? Kekurangan itu seperti misalnya kalau kayak ada hal mendadak Mm-mm. itu nggak bisa kontrol Pak. Kayak membutuhkan uang dalam rumah tuh mungkin lagi nggak ada misalnya gitu. Iya. Jadi agak sulit Mm-mm, mm-mm. karena posisinya ya orang tua kan lagi sedang kerja. Iya iya. Saya saat pertama kan ibarat memiliki tanggung jawab dulu tuh. Mm-mm. Berarti masalah ekonomi ini juga salah satu masalah terberat sebenarnya sih. Iya. Mm-mm. Oke, baik baik. Dan selama ini apakah orang tua Anda itu juga bekerja gitu atau ya membantu perekonomian keluarga Anda gitu? Sebenarnya ya kalau keluarga saya kan panggilan. Ya. Itu kalau ada panggilan ya kerja, kalau nggak ada panggilan ya kerja itu sulitnya. Oh iya. Nggak tetap. Oke, baik baik. Jadi di rumah Anda berarti masih bisa dibilang masih kekurangan gitu ya soal ekonomi gitu kan, apalagi kalau orang tua Anda gitu misalnya kan nggak kerja gitu. Selain Anda dan orang tua Anda, apakah ada saudara Anda atau yang bekerja membantu perekonomian di rumah, atau ada ibaratnya pemberian dari keluarga gitu yang lain untuk membantu Anda keluarga di rumah gitu soal Kalau untuk keluarga agak jarang. jarang ya? Jarang itu ya mungkin kita ganti juga sebagai sanak saudara. Mhm. Mungkin keluarga jauh dalam keadaan sulit juga. Mhm. Berarti Anda sama lingkup keluarga Anda itu jauh gitu ya? Iya. Kalau soal hubungan Anda dengan keluarga Anda itu gimana itu? Keluarga besar Anda? Apakah selama ini baik-baik saja atau sempat ada konflik gitu? Ada masalah? Kalau konflik itu enggak ada Pak. Ya cukup baik lah hubungan. Cukup baik ya. Keluarga jauh dekat. Berarti masalah yang Anda hadapi ini sebenarnya berkesinambungan gitu kan? Balik Anda tidak mendapatkan pekerjaan, ekonomi di rumah juga nggak stabil gitu kan? Oke, baik baik. Bagaimana Oke, selanjutnya bagaimana Anda menanggapi hal ini gitu? Kira-kira menurut Anda dengan orang tua Anda yang kadang mendapat kerja, kadang enggak, mendapat panggilan, kadang enggak gitu kan, dengan Anda juga sekarang lagi nganggur gitu kan, gimana Anda menanggapi hal ini gitu? Ya, saya sebagai satu anak kan, tambah lagi anak pertama, anak yang kedua. Dan saya satu anak yang harus lebih perhatian kepada orang tua. Selagi orang tua itu kan udah umurnya sekarang udah tua, jadi mau nggak mau ya kita udah besar juga, udah bisa kerja ya, kita harus bisa bantu kebutuhan kayak gitu. Dan untuk saudara Anda di rumah ada berapa adiknya? Atau abang? Ada dua Oh, dua ya, berarti Anda anak pertama. Dan untuk adiknya?
Itu umur berapa itu kira-kira? Yang paling kecil baru kelas 1 SD, dan yang kedua juga saya udah tamat. Udah tamat SD Ya, udah tamat SMA. oh, SMA. Dan saudara anda apakah laki-laki semua atau ada yang perempuan? Yang kedua cowok, yang bungsu cewek. Yang musuh cewek ya. Dan selama ini apakah untuk soal makan atau itu apakah pernah gitu ibaratnya meminjam ke keluarga atau ke teman gitu soal uang gitu? Kalau soal uang ya, kalau dalam keadaan penting banget ya mungkin ada Ada ya. ada pinjam pinjam sama kerabat saudara. Semua kan mungkin ada juga merasa Iya, pasti. ngalamin hal tersebut. Oke, baik. Orang tua anda sebelumnya kerja apa itu? Apakah pernah buka toko atau ngikut orang? Orang tua saya kerja sebagai kontraktor albrat, Oh, operator ya ibaratnya. Dan untuk ibu anda? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi udah berapa lama itu orang ayah anda itu nggak ada apa panggilan kerja gitu? Kadang kalau nggak ada proyek dari atasannya ya sampai sebulan 2 bulan, kadang sampai setengah tahun kalau nggak ada proyek. Cukup lama berarti ya? Ya, Oke, baik. Berarti orang tua anda itu kerjaannya kalau dibilang santai-santai gitu ya? iya. Dan untuk masalah gaji, apakah gaji orang tua anda mencukupi sama gaji yang anda terima waktu kerja kemarin? Apakah bisa menutupi kebutuhan di keluarga anda? Soal makan atau gimana, atau sekolah adik-adik anda gitu kan? Kalau untuk orang tua ya mungkin cukup. Kalau yang untuk saya mungkin lumayan lah, agak cukup juga. Cukup berarti ya. Cukup juga. Dan untuk masalah gaji anda, apakah anda pernah memberi orang tua setengah atau gimana gitu, atau anda beri semua kepada orang keluarga anda untuk membantu orang tua anda gitu, untuk memberi jajan kepada adik anda atau gimana gitu kan, anda mengatur keuangannya gitu? Nah, Kalau untuk tiap gaji, tiap mendapatkan hasil bulanan ya saya paling ngambil untuk bensin, untuk bensin. sisanya ya untuk orang tua. Oh, berarti anda Nggak masih terlalu banyak. walaupun sedikit gitu ya, masih memberi kepada orang tua gitu ya. Dan apakah orang tua anda menuntut setiap anda gajian itu menuntut untuk meminta uang yang anda hasilkan? Kalau untuk orang tua terutama ibu ya malah bilang kayak kalau setiap gajian tuh lebih baik disimpan aja, nggak usah dikasih, biar bisa naik sendiri buat kan. Iya. Tapi ya saya kan yang pertama ibaratnya pikiran, mungkin ada di pikiran kita ngerti orang tua kan, pasti tetap dikasih. Iya, Pasti iya. saya paksakan buat nerima sisa. Iya. Jadi orang tua anda nggak menuntut ya berarti ya? Iya. Tidak terlalu menuntut ingin meminta uang anaknya gitu kan setelah gajian. Oke, baik. Dan sebelumnya anda bekerja ini, apakah anda pernah mendapatkan pekerjaan dari sebelum yang tempat anda menganggur ini? Sebelumnya ada Kerja di mana itu? Kerjaan apa kira-kira? di bengkel las. Oh, di bengkel las. Dan apakah karena apa penyebabnya itu kok anda bisa berhenti dari situ? Apakah kurang nyaman sama bosnya lagi atau soal gaji gitu? Kalau nyaman sama bosnya nyaman. Beda kayak misalnya kita lagi istirahat dikasih makan. Kalau untuk penghasilan di situ juga agak lumayan. Cuman kemarin sempat berhenti itu karena itu kan tergantung pesanan. Iya. Kalau waktu itu saya berhenti itu sama teman saya berdua waktu itu. Jadi waktu itu
selama sebulan atau 2 bulan sepi. Sepi berarti. Jadi nggak ada penghasilan. Mm-mm. Makanya saya lebih memutuskan untuk berhenti, teman saya juga itu. Jadi mau cari lain gitu. Berarti lebih mencari pekerjaan yang lebih inilah ya, apa lebih sibuk gitu kan, apa pekerjaannya gitu. Oke. Oke, setelah itu apakah Anda ini sebelumnya pernah dicurangi sama bos Anda, sama teman Anda gitu selama di tempat bekerja? Kalau dicurangi atau sama teman sendiri ya alhamdulillah nggak pernah ketemu kayak gitu. Nggak pernah ketemu. Soalnya kan zaman sekarang kan banyak orang ngiri gitu kan, Ya, yang nggak suka sama kita, melihat kita apa maju gitu kan. Baik baik baik. Boleh diminum dulu tehnya, biar nggak ini kering tenggorokan kan. Aduh, tutup. Oke baik. Apakah Anda pernah sebelum kerja ini, apakah Anda sudah pernah kuliah atau melanjutkan pendidikan setelah SMA gitu? saya rencana kalau misalnya kerja saya lama ya rencana mau masuk kuliah Pak. Mau sambil kuliah? Ya kalau bisa sambil kuliah. Mm-mm. Dan rencananya Anda mau kuliah di mana itu? Kira-kira mau ngambil apa? Kalau rencananya sih ya mau ambil UT. UT? Ya, Berarti sambil kerja gitu ya, freelance ya? Oke baik baik. Dan sebelumnya apakah Anda pernah masuk kuliah gitu? ini pernah. Pernah ya? Di mana itu kira? Ya di Bengkulu ya. Di Bengkulu. Dan kenapa kok Anda bisa berhenti kuliah gitu? Ya karena ya faktor penting ya. Karena saya kan ibarat tuh kalau kuliah saya kemarin kan kuliahnya kan mas pagi. Oh ya, Saya berarti juga- full gitu ya? Ya mas pagi kadang kan tentu masuknya. Jadi mau kerja bingung, Hmm, nanti kerja malam biasanya kuliah, iya, serba salah berarti. ya serba salah. Belum dipikir. Oke baik baik. Berarti Anda berhenti kuliah ini juga termasuk faktor ekonomi berarti. Dan kenapa enggak Anda bekerja itu enggak ngambil hari libur dari kuliah itu? Karena kan kalau yang kerja kan kita nggak bisa mengatur hal tersebut. Karena kita kan bekerja dengan orang lain. Kalau orang lain nyuruh, orang bos nyuruh mulai dari pagi, ya nggak mau kita dari pagi. Jangan dulu. Baik baik. Dan untuk kuliah kemarin sebelum Anda berhenti apakah lancar gitu menjalankan kuliahnya? Alhamdulillah aja. Tidak pernah pikiran sama ekonomi di rumah berarti ya sebelumnya? Sebelumnya memang udah kepikiran, cuman orang tua maksa lanjut. Cuman saya ibarat tuh mikirkan keadaan di rumah kan karena saya masih tinggal sama orang tua ya mau gak mau saya sendiri harus ngambil keputusan Iya iya. kayak untuk memutuskan berhenti kuliah. Walaupun saya berhenti, saya nggak mau berhenti total. Ibarat tuh berhenti kuliah Masih mau lanjut berarti nanti masih mau lanjut, tapi yang bisa kerja. bisa sambil kerja gitu. Dan untuk pembayaran kuliah Anda kemarin, apakah duit dari orang tua atau penghasilan dari pekerjaan Anda yang waktu itu? Kalau kalau uang kuliah kemarin saya alhamdulillah bayar sendiri. Oh, bayar sendiri ya? Berarti gaji Anda kemarin bisa menutupi
uang pembayaran kuliah sama keperluan Anda ya gitu ya. Karena waktu masih kuliah saya kan sempat ngaji. Oh, ngajar ngaji. Dari hasil itu makanya saya kumpulin untuk RKT. Oh, oke, siap siap. Kalau untuk bantu ekonomi agak kurang bisa kalau ngaji itu kan nggak seberapa. Kalau masalah bantu ekonomi ya nggak nengok uangnya gitu kan, namanya ekonomi kan masing-masing gitu kan. Yang penting kan yang jelas kan uang dari hasil jerih payah Anda kan mungkin bisa membantu sedikit demi sedikit ya buat keluarga gitu ya. Oke, baik-baik. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudara Fajar karena sudah mau menceritakan masalah hidupnya, mau menceritakan tentang apa itu problem di kehidupan Anda gitu kan. Ya sudah memberi waktu luang lah ibaratnya itu. Dan kira-kira apakah besok Anda bisa datang sini lagi untuk nonton konseling? Kalau untuk besok mungkin belum bisa Pak. Belum bisa ya? Karena besok masih ada kegiatan. Oh, oke, siap. Jadi kapan Anda ada waktu luang aja berarti aksinya. Mungkin saya akan mengunjungi Bapak. Oke, baik. Oke, saya akhiri mungkin ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah menceritakan problem hidup Anda. Dan pesan saya cuma satu, jangan pernah menyerah. Itu karena kegagalan akan ada hasil yang bagus di suatu saat nanti gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.